Merenungkan surat 1 Petrus, Senin 8 Juni 2026, dari gelap kepada terang. 1 Petrus 2 ayat 4-10. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, Rasul Petrus menggunakan metafora, arsitektur, dan imamat untuk mendefinisikan identitas atau jati diri pengikut Kristus. Ia banyak merujuk pada perjanjian lama. Orang percaya datang kepada Yesus seperti kepada batu yang hidup, yang ditolak menurut standar manusia, tetapi dipilih dan berharga di mata Allah. Dipersatukan dengan Kristus, orang percaya menjadi batu-batu yang hidup, yang kemudian dibangun menjadi sebuah rumah rohani bagi sebuah imamat yang kudus, untuk mempersembahkan kurban-kurban rohani yang berkenan kepada Allah atau diterima olehnya melalui Kristus. Rasul Petrus mengontraskan orang yang tidak percaya dengan orang percaya. Orang yang tidak percaya tersandung pada Kristus. Dalam segala kesederhanaan dan penderitaannya, Kristus telah menjadi batu sandungan bagi mereka, sebab mereka hanya dapat menerima seorang Mesias yang gagah perkasa dan jaya. Orang yang percaya terhimpun dalam gereja. Sekarang mereka adalah suatu bangsa yang terpilih, imamat rajawi, bangsa yang kudus dan milik kepunyaan Allah sendiri. Mereka telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib Allah atau kebajikan-kebajikannya. Saudara, nas ini mengajar kita tentang identitas korporat gereja, gereja sebagai komunitas, dan ajaran tentang imamat orang percaya. Rasul Petrus menunjukkan bahwa keselamatan tidak pernah bersifat individualistis semata-mata. Dipersatukan dengan Kristus berarti dibangun menjadi suatu komunitas perjanjian. Lebih jauh lagi, nas ini membentuk ajaran tentang ibadah dan panggilan yang menghilangkan pemisahan antara klerus yang sakral dan kaum awam yang sekular. Setiap orang percaya adalah imam atau pelayan Tuhan, dan seluruh kehidupan, baik di bangku gereja, tempat kerja, atau rumah, adalah kurban rohani yang dipersembahkan kepada Allah. Secara praktis, ini mengajarkan kerendahan hati, mengingatkan kita bahwa status kita sebagai umat Allah sepenuhnya berakar pada rahmat-Nya,
dan memotivasi kita untuk hidup sebagai komunitas alternatif yang secara nyata memperlihatkan kemuliaan Allah kepada dunia. Bapa yang Maha Kuasa, kami memuji Engkau karena telah menarik kami keluar dari kegelapan dosa dan masuk ke dalam terang hadirat-Mu yang menakjubkan. Terima kasih karena Engkau telah membangun kami bersama-sama menjadi sebuah rumah rohani dan menyebut kami milik-Mu sendiri, imamat rajawi yang dipilih semata-mata oleh rahmat-Mu yang berdaulat. Ampunilah kami ketika kami melupakan atau mengabaikan persekutuan perjanjian yang telah Engkau ikatkan kepada kami. Atau ketika kami gagal mempersembahkan hidup kami sehari-hari sebagai kurban yang kudus kepadamu. Berilah kami kuasa oleh Roh-Mu yang kudus Bapa, supaya kami dapat menjalani panggilan luhur kami di sepanjang pekan ini dengan berani memberitakan kebajikan-kebajikan-Mu dan mencerminkan kekudusan-Mu kepada dunia yang sesungguhnya sangat membutuhkan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.